Oke guys, kembali lagi ya bersama Mimin dari Zoo Official. Oke, sebelum kita ke ceritanya, kita intro dulu ya guys. Melihat Lepetesa Brother mendekati Choi Sang-mook sangat ketakutan hingga bergedik ngeri. Hei, lihat siapa di sini, sangat menyedihkan. Kau sekarang menjadi anjing si wanita gila ya. Kami dikirim ke sini untuk menghabisi si wanita gila itu dan para pengikutnya. Mendengar itu pun Sang-mook benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Kita diajak flashback ke masa lalu Sang-mook. Ia ternyata awalnya bukan bawahan dari si Phoenix. Awalnya Sang-mook itu bertujuan untuk menyingkirkan si Phoenix dan ia dikirim oleh Lepetesa Brother. Di sini Phoenix mencoba untuk merekrut Sang-mook. Aku memiliki hal yang jauh lebih membuatmu bergairah ketimbang kau menghabisiku. Bagaimana jika kau merasakan ini dan bekerjalah bersamaku, ucap dari Sang Phoenix. Ya, begitulah awal kejadian Choi Sang-mook bisa bekerja di bawah Sang Phoenix. Kita dibawa kembali ke timeline sekarang. Lepetesa Brother berkata, "Lihatlah dirimu sekarang, lebih hina dari sampah. Aku sudah memperingatimu tentang wanita gila itu, tapi kau sudah terjatuh terlalu dalam, Sang-mook." Terjadilah perdebatan di antara mereka berdua mengenai masa depan si Sang-mook. Dengan terbata-bata, Sang-mook berkata, "Lepetesa Brother, apa yang membuat kalian kemari?" tanya dari Sang-mook. Itu adalah pertanyaan yang bodoh, Sang-mook. Sudah jelas kami akan meng-kill si wanita gila itu dan semua bawahannya. Jadi, cepat beritahu kami di mana lokasi si wanita gila itu. Kita pun dibawa ke Kim Soo dan Sang Phoenix. Mereka ternyata sudah bersepakat untuk bekerja sama. Terlihat Sang Phoenix mengingat kejadian waktu mereka kecil bersama dahulu. Pada saat itu, Biguang kecil berlatih sendirian dan berhasil mengalahkan semua yang akan menjadi calon Biguang waktu itu. Lalu, sang biksu mengajak si Phoenix kecil berkenalan dengan Biguang kecil. Ia berkata untuk melatih si Phoenix kecil mulai dari sekarang. Tapi apa daya, sang Phoenix kecil tidak memiliki keahlian apapun. Bahkan dari segi semuanya, semua terlihat sangat kurang. Hei, kau itu lemah sekali. Bagaimana kau bisa melewati ujian tahap pertama itu? Karena dengan kemampuanmu segini, itu sangat mustahil, ucap Biguang kecil. Sang Phoenix pun menjelaskan kalau dia hanya berdiam diri di tumpukan mayat dan hanya dialah yang tersisa yang selamat. Biguang kecil berkata dengan polosnya, "Jika kau terus seperti ini, kau tidak akan bisa selamat dari sini." Dengan berlinang air mata, Sang Phoenix kecil berkata, "Akan aku lakukan segala yang aku bisa, jadi tolonglah, beritahu aku apapun yang bisa aku lakukan." Biguang pun mengiyakan perkataan dari Sang Phoenix kecil. Ia juga berkata tidak akan memberitahu rahasia itu kepada siapapun. Dari sinilah mereka berjanji untuk menjaga satu sama lain. Sejak hari itu, Sang Phoenix terus dibesarkan oleh Sang Biksu. Ia dilatih perlahan demi perlahan. Tapi karena kemampuan bertarungnya memang sudah tidak layak, mereka semua dihapuskan oleh si biksu dan dianggap tidak berguna. Dan kembali lagi ke timeline sekarang, Kim Soo berkata ke Phoenix kalau dirinya tidak pernah mengingkari janjinya. Buktinya juga sampai sekarang si Phoenix berhasil bertahan hidup. Kim Soo juga berkata, "Jadi kau juga masih belum tahu ya kenapa kau bisa selamat waktu itu," ucap dari Kim Soo yang berusaha menjelaskan alasan ke Sang Phoenix. Kita kembali lagi ke Sang-mook dan Lepetesa Brother. Terlihat pembantaian dimulai dilakukan oleh mereka berdua. Tendangan dan pukulan sudah terus-menerus dilancarkan ke Sang-mook. "Ini masih belum cukup sampah. Kau harus merasakan penyiksaan ini lebih buruk dari neraka." Sang-mook pun berteriak, "Sialan, aku sudah tidak peduli lagi. Yang aku layani adalah hanya Nona Phoenix." Dengan sangat cepat, Lepetesa Brother menyerang Sang-mook tanpa pandang bulu. "Kau sudah memilih jalan yang salah, Sang-mook. Jadi, terimalah hukuman dari kami mulai sekarang." Melihat kejadian yang sangat mengerikan di depan mata mereka, trio Wek-Wek langsung saja mundur alon-alon. Sepertinya mereka juga nikmat untuk disantap, ucap dari mereka berdua dengan tatapan yang sangat mengerikan.
Terjadilah percakapan di antara mereka. Ternyata Lepidesa Brother ini mania sama kekuatan dan mereka juga sangat-sangat menanti-nanti lawan yang lebih kuat dari mereka. Satu persatu trio Wek-Wek pun kena wawancara. Haejun menjelaskan kalau dirinya pernah ikut boxing class dan rajin latihan fisik. Sedangkan Songyun juga berlatih judo dan rajin latihan fisik. Oh, wanita di sana kelihatannya menarik. Tubuhnya juga terlatih. Tapi yang jelas bukan kamu yang di kiri. Kau itu lemah, ucap serempak Lepidesa Brother. Maksud dari Lepidesa Brother itu adalah Ah Hyung. Ya kita tahu ya guys, Ah Hyung emang kuat banget. Tapi sayangnya mentalnya lagi down banget semenjak satu regunya terbantai habis. Hehehe, aku tertarik melawanmu, ucap si Yellow Lepidesa berbaju kuning. Oh, kau sudah mengambil bagianmu ya. Baiklah, aku akan melawan yang di sini. Kelihatannya dia itu kuat, ucap si Red Lepidesa menggunakan baju berwarna merah. Baiklah saudaraku, selamat makan, teriak mereka berdua. Astaga guys, ternyata mereka itu pemakan segala ya. Kita kembali lagi ke Kim-soo dan Sang Phoenix. Kim-soo pun menjelaskan ke Sang Phoenix kenapa waktu itu dia berhasil selamat. Jika dipikir-pikir kalau itu tidak memiliki kemampuan yang layak, bahkan kau juga tidak memiliki bakat. Pada waktu itu, generasi pertama Biguang memberitahuku bagaimana cara menyelamatkanmu. Ia berkata akan terus mengasahku dan juga mengajarkanku cara untuk meracik racun yang tepat untukmu. Di saat aku berlatih, ia memberitahuku racikan yang pas untuk membuatkanmu obat agar kau memiliki ketahanan tubuh yang terlatih sejak dini. Jadi sang bisu itu akan melirik kelebihanmu. Di saat aku merasa putus asa, ia terus memberitahuku cara-cara untuk mengalahkan sang biksu. Karena ternyata Biguang generasi pertama juga sangat benci dengan sang biksu. Si Biguang generasi pertama juga membuat perjanjian dengan Biguang kecil. Tapi isi perjanjian itu sampai sekarang kita masih belum tahu. Mungkin kedepannya kita akan tahu seiring berjalannya cerita. Setelah membuat beberapa perjanjian, ia pun memberitahu ke Biguang kecil apa saja bahan-bahan dari racun itu. Ia mengingatkan racun itu bernama Saya, dan kau harus memberikan bocah itu setiap hari sedikit demi sedikit, jadi tubuhnya akan terbiasa, ucap Biguang generasi pertama. Mulai saat itulah aku selalu mencampurkan Saya itu ke dalam makananmu tanpa kau ketahui. Setiap kali kau makan, kau selalu merasa makananmu itu terasa agak pahit, bukan? Itu karena Saya yang aku campurkan ke dalam makananmu. Tapi dengan begitulah saat hari itu tiba, di saat sang biksu melakukan pembersihan dengan memberikan semua racun di hari itu, hanya kaulah yang tersisa dan tidak terdampak. Mulai hari itu, sang biksu menaruh minat pada kelebihanmu. Itu semua bohong kan? Ucap Phoenix dengan bergetar ke Kim-soo. Kim-soo lagi melanjutkan penjelasannya. Setelah saat itu, kau dipaksa oleh si biksu untuk mencoba segala jenis obat dan racun. Ia mengira dirimu itu memiliki bakat bawaan anti racun dari lahir seperti sang Phoenix generasi pertama. Tapi karena itulah kau mulai berubah. Apa kau ingat di saat aku menyelesaikan misi terakhirku? Aku mencarimu ke kamar dan mengajakmu untuk kabur dari Hwaguksa kala itu. Tapi pada saat itu kau sepenuhnya sudah berubah akibat efek dari obat-obatan yang selalu kau konsumsi. Kau sudah kehilangan akal sehat dan melupakan tujuan awal kita berlatih sekeras itu. Di satu sisi aku sangat sedih dan juga kecewa karena mengubahmu menjadi wanita gila seperti itu. Tapi jika tidak aku lakukan, maka kau pasti sudah mati saat pembersihan waktu dahulu. Tapi kenapa Opa Biguang? Kenapa? Kau menyembunyikan semua itu dan menanggung semua beban itu sendirian. Kenapa juga kau malah lari sendirian waktu itu? Tanya dari sang Phoenix. Di saat mereka bercakap-cakap, tiba-tiba mereka mendengar suara teriakan dari arah luar. Dengan cepat Kim-soo segera ke arah sumber suara. Terlihat Lepidesa Brother sudah menggila di sana. Benar-benar ya chaos banget keadaan saat ini. Sial. Situasi ini benar-benar merepotkan, ucap dari Kim-soo yang melihat Lepidesa Brother sudah di luar kendali.
Kita dibawa ke masa lalu Lepideza Brother. Mereka memang saudara kembar yang dipungut oleh si biksu. Kakaknya terlahir dengan bagian badan bawah yang lemah, sedangkan adiknya terlahir dengan bagian badan atas yang lemah. Mereka berdua dikunci di ruangan yang penuh dengan anak-anak sebaya kala itu dan dipaksa untuk bertahan hidup melihat orang-orang disabilitas yang ada di sana. Mereka tidak terima karena mereka memiliki disabilitas dari mereka sejak lahir, sedangkan yang lainnya tidak. Mereka berlatih sekeras tenaga, menghabisi satu sama lain untuk bertahan hidup. Bahkan, yes, mereka melakukan hal yang di atas. Ngeri banget kan? Dan pada suatu momen ketika sang biksu merasa pelatihan mereka sudah selesai, ia pun membuka pintu. Terlihat semua sudah rata dihabisi oleh mereka berdua. Dengan latihan yang sangat intens kala itu, kakaknya berhasil melatih bagian bawah yang sangat lemah dan mendapatkan bentukan kaki sebesar babi hutan. Sedangkan adiknya berhasil melatih bagian atas dengan sangat intens, bahkan sayapnya pun melambangkan kepakan sayap dari sayap burung. Jadi inilah wujud mereka saat ini. Dengan latihan yang sangat intens, mereka menjadi salah satu Yue di Huaguksa. Lepideza Brother berkata serempak, apa sih yang dilakukan polisi gila itu? Dari situasi terkini, Sang Muk sudah tidak bernyawa akibat disikat oleh mereka berdua. Ini benar-benar yang paling aku tunggu-tunggu sejak lama. Jangan kira kau menjadi salah satu Yue menjadikanmu bersikap sombong, Phoenix. Cih, ini menyebalkan, ucap dari Kim Su. Setelah kematian dari si Biguang, hanya tersisa 3 Yue yang masih aktif. Yang pertama January Crane, Marks Cherry Blossom, dan August Hollow Mountain. Kim Su yang melihat adanya Lepideza Brother, ia pun bergumam, sial, satu Yue saja sudah merepotkan, tapi mereka satu-satunya Yue dengan pasangan. Baiklah, aku harus menahan 10 menit lagi sampai bantuan itu tiba. Apa yang terjadi? Sial. Apa ada obat yang masuk lewat darah Phoenix tadi? Dan membuat diriku bereaksi seperti itu. Ini karena dia tadi memelas dan bilang tidak mau pergi jika tidak digendong. Jadi aku melakukannya. Aku jadi melemah sekarang. Ini tidak bagus. Tiba-tiba Red Lepideza sudah bersiap menyerang Kim Su. Terlihat Kim Su menyuruh sang Phoenix untuk segera pergi. Red Lepideza berhasil mengunci kepala dari Kim Su. Hahaha, kena kau. Hah? Ucap kejut Red Lepideza setelah melihat Kim Su yang berhasil lolos. Hei, kau kira kau bisa menjatuhkanku dengan serangan itu? Ucap Red Lepideza dengan santainya. Tamat sudah riwayatmu, polisi sialan. Tapi lagi dan lagi ternyata Kim Su berhasil menghindari serangan Red Lepideza. Ia berkata, rasanya badanmu semakin besar ya sekarang. Tapi kau jadi makin lambat, ucap Kim Su yang berusaha mengulur waktu. Kim Su di sini bergumam, sial, tenagaku mulai habis. Kim Su berteriak ke Gyung Hee, hei beban, cepat pergi dari sini. Segera keluar dari tempat ini dan bawa Ah Hyung bersamamu. Tidak ada banyak waktu lagi, aku harus menyelesaikan ini dengan cepat. Jadi kau mau terus melawanku ya? Baiklah, sudah lama aku tidak pemanasan selama ini. Tepat di depan mata sang Phoenix, Kim Su terlihat susah payah menghindari serangan demi serangan dari Red Lepideza. Phoenix bergumam, lagi dan lagi, aku selalu saja menjadi beban, karena aku Opa Biguang menjadi tidak bisa mengeluarkan kekuatannya. Baiklah, ini yang terakhir yang bisa aku lakukan untuk menolong Opa Biguang, ucap sang Phoenix yang mengeluarkan kartu asnya. Yo, polisi, rupanya kau punya kemampuan juga, tapi aku tahu hanya sampai di sini batasanmu. Jadi cepat menyingkir dan jangan halangi aku, teriak dari Red Lepideza. Tiba-tiba muncul sang Phoenix dengan mode barunya. Rambutnya berubah memutih dan juga semua luka di badan sang Phoenix pun hilang. Maafkan aku, Opa, tapi kali ini aku tidak mau menjadi bebanmu lagi, teriak dari Phoenix yang sudah siap ke mode bertarung habis-habisan.
Wah, apakah Phoenix bisa mengimbangi Red Lepideza? Secara sang Phoenix paling lemah di antara semua Yue. Menarik ya untuk ditunggu kelanjutan ceritanya hanya di Zoo Official. See you guys.